menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya.
daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Bebaskan lahan untuk pendidikan Islami. Raih pahala abadi. Mari berwakaf di program ini. Salurkan donasi ke rekening BSI 73020680075 atas nama Masjid Umar bin Khattab Selacau. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواتي في الله عزني الله وإياكم. Baik hadirin jamaah Masjid Agung Subang Al-Musabaqah ataupun para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga radio-radio lain, dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Materi yang kita akan angkat sekarang adalah kondisi di padang mahsyar. Makna mahsyar adalah tempat berkumpul. Berasal dari kata hasyar. Kemudian mahsyar dianggap sebagai isim makan dari hasyar. Hasyara berkumpul, mahsyar tempat berkumpul. Mahsyar itu adalah
tanah yang datar yang menjadi pengganti bumi yang kita tempati sekarang. Sebagaimana Al-Quran surah Ibrahim ayat 48 Allah menyatakan, Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian juga langit. Bumi yang kita tempati sekarang dan langit yang menaungi kita sekarang itu nanti hancur pada waktu kiamat, diganti dengan bumi yang baru. Keadaannya jauh berbeda sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Manusia digiring menuju ke tempat mereka berkumpul yang disebut dengan sebutan mahsyar. Nanti keadaan manusia di sana beragam. Ada juga yang kondisinya sama. Yang kondisinya sama adalah mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tak berkhitan, dan tak berkaus kaki. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Innakum mahsyuruna huffatan uratan ghuralan." Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan huffat. Huffat tak beralas kaki, nyeker. Dalam keadaan urat tak berpakaian, telanjang bulat. Dan gural tak berkhitan. Walaupun di dunia ini kita sudah berkhitan, di akhirat kembali utuh. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran surah Al-Anbiya 104. Allah berfirman, Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, maka kami kembalikan manusia seperti pada awalnya. Awal diciptakannya Adam dalam keadaan tak berpakaian, tak beralas kaki, tak berkhitan. Awal kelahiran seluruh manusia begitu. Tak ada manusia walaupun berasal dari keluarga raja atau konglomerat kaya, begitu brol teh sudah pakai pakaian, sepatu, perhiasan, tak ada. Semuanya dalam keadaan telanjang, tak beralas kaki, juga tidak berkhitan. Maka begitulah awal diciptakan dan dilahirkannya manusia, nu'iduhu. Nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan, kami kembalikan keadaan mereka seperti itu. Maka langsung ketika mendengar hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha membayangkan malu dong, laki perempuan saling melihat aurat. Maka berkata Aisyah, Ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, laki perempuan berkumpul bersama, semuanya dalam keadaan tak berpakaian. Kalau gitu mereka saling melihat aurat yang lain. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyaddu min ayyahummahum dzak. Perkara yang dihadapi itu lebih dahsyat daripada melihat aurat yang lainnya. Yang akan peduli. Karena apa? Karena mereka akan menghadapi peristiwa dahsyat, yaitu hisab. Dan jauh sebelum hisab
mereka mengalami banyak penderitaan terlebih dahulu. Di antara beberapa penderitaan, operator itu ngahyung ya. Coba dikecilin volumenya dikit. Di antara beberapa jenis penderitaan yang akan dialami di alam mahsyar adalah pertama, mereka datang dalam keadaan ada yang berjalan kaki, ada juga yang berkendaraan. Tergantung keadaan amal mereka ketika di dunia. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum mulaqullah huffatan uratan musyatan ghuralan." Kalian akan berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan huffat. Huffat itu tak beralas kaki. Ghural aurat dalam keadaan telanjang. Musyat dalam keadaan berjalan kaki, ghuralan dan dalam keadaan tidak berkhitan. Ada juga manusia yang datang dengan memakai kendaraan yang sangat mewah. Sebagaimana diterangkan dalam satu hadis. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum," bahwa kalian akan digiring, ada yang dalam keadaan berjalan kaki, ada yang dalam keadaan berkendaraan, ada juga yang dalam keadaan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Berjalannya itu bukan dengan kedua kaki, tapi dengan wajah. Sehingga Allah pun menjelaskan ini dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, ayat ke-34, "Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam." Orang-orang kafir nanti dikumpulkan di atas wajah-wajah mereka, digiring ke neraka jahanam. Mendengar ini, seseorang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asa anggar ngahiungnya, ieu teh aya ikhtiar menghilangkan ngahiung nah henteu." Nuju lama-lama amat tuh ngahiung keneh kan. Biasana tara. Apa SDM-nya berbeda, tak mampu menghilangkan suara ngahiung? Ya Rasulullah, qala Allah, "Alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam." Yuhsyarul kafir ala wajhih. Wahai Rasulullah, Allah berfirman, orang kafir nanti berjalan dengan wajahnya digiring ke neraka jahannam. Apa bisa orang kafir berjalan dengan wajah? Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa alladhi masyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyumsyahu ala wajhih?" Bukankah Allah yang telah membuat manusia bisa berjalan dengan kedua kaki ketika di dunia, Dia pun pasti mampu membuat orang bisa berjalan dengan wajahnya. Kita di dunia berjalan dengan kedua kaki, Allah yang ngatur, Allah yang nyeting, Allah yang mengkondisikan. Kalau Allah mampu membuat orang berjalan dengan kedua kakinya di dunia, pasti Allah pun mampu membuat orang berjalan dengan wajahnya. Maka orang itu berkata, "Bala wa izzati rabbina." Benar, demi Allah, demi kemuliaan Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb kami. Adapun kondisi padang mahsyar
keadaan tanahnya itu rata, warnanya putih seperti roti bundar dan juga pipih. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang pernah hidup di sana sebelumnya. Maka disebut Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci. Disebut suci, belum pernah ada makhluk yang berdosa sedetik pun di tanah itu, karena belum pernah ada makhluk yang hidup di sana sebelumnya. Diterangkan dalam salah satu hadis, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardi bayda afra kaqursatin naqiyyi laisa fiha alamun li ahadin. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata, putih seperti roti bundar yang pipih. Dan tidak ada tanda-tanda orang pernah hidup sebelumnya di sana. Jadi itu baru tanah tersebut, dan itulah yang disebut mahsyar. Tak ada yang legok, tak ada yang menonjol, tak ada bukit, tak ada lereng, tak ada pohon, tak ada tenda, tak ada bangunan, rata semuanya. Dimanapun makhluk berada, itu sama keadaannya dengan di semua tempat di sana. Terus yang membuat manusia amat sangat menderita adalah matahari saat itu sangat dekat, berjarak sekitar 1 mil, dan itu menunjukkan penderitaan mereka yang terlalu dekat dengan matahari. Bayangkan matahari sekarang di dunia berjarak jutaan kilometer, tapi panasnya itu kalau siang hari, tengah hari, jangankan di Arab, di sini aja tengah hari tidak ada pohon, tidak ada tempat berteduh, panasnya itu naudzubillah. Apalagi di daerah padang pasir, musim panas. Nah sekarang bulan Agustus, puncaknya musim panas. Kalau siang hari bisa di atas 50 derajat Celcius. Panasnya itu seperti kita masuk ke dalam sebuah oven. Ketika keluar angin bertiup, kalau di kita seger kan, di sana mah angin bertiup teh malah panas. Kita nggak bisa nafas, nggak bisa bergerak. Pas angin bertiup, diem, nahan nafas. Otomatis aja nafas nih tertahan. Saking apa? Panasnya. Itu baru anginnya. Belum lagi tanah yang diinjak. Panasnya nggak bisa tanpa alas kaki. Belum lagi dari atas, mau siang mau malam panas. Kalau siang tanah itu menyerap panas. Kalau malam si tanah itu mengeluarkan hawa panas yang tadi siang diserap. Dari bawah itu panas. Tetap mau siang mau malam hawa panasnya itu tidak tertahankan. Itu matahari jauh. Bayangkan apabila nanti matahari itu amat sangat dekat. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tad'u syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari pada hari kiamat dekat dengan makhluk sehingga sampai berjarak 1 mil. Berkata Salim bin Amir, salah seorang perawi dari hadis ini, ma'adri ma ya'ni bil mil amasafatul ad amil alladhi tuktahalu bihil ain. Saya tidak tahu yang dimaksud mil dalam hadis ini. Apakah jarak di muka bumi 1 mil?
1 mil itu sebanding dengan 1,8 kilometer. 2 kilometer kurang lah, itu 1 mil. Ada lagi mil dengan makna penutup kuhel. Kuhel itu celak mata, tahu? Celak mata berupa apa? Bubuk yang warnanya hitam. Disimpan di botol kecil. Botolnya ada tutupnya. Tutupnya itu ada batangnya, ya enggak? Ini teh ngerti ente. Tutup botol itu ada batangnya, dimasukkan ke botol, nanti si celaknya nempel di batang, dicabut, terus diulas-ulas ke mana? Bukan ke mata atau ke perengpenan, ke kelopaknya, ke sini nih. Ini yang dihitemin. Biasanya yang pakai gini kan perempuan ya di kita. Laki-laki juga sunnah pakai celak mata. Dioleskannya ke kelopak, jangan ke matanya. Atau ke perengpenan meren. Tutup botol yang ada gagangnya itu disebut mil. Jadi berapa panjang tutup botol itu mil. Kira-kira berapa ya? 5 sentian atau kurang, 3 senti. Itu juga disebut mil. Sehingga berkata Salim bin Amir, salah seorang perawi hadis ini, wallahi demi Allah, saya tidak tahu yang dimaksud matahari sedekat 1 mil itu. Apakah sejarak 1 mil, yaitu 1,8 kilometer, ataukah sedekat mil yang menjadi tutup botol celak mata tersebut. Yang jelas panasnya nggak ketulungan. Andai ini terjadi di dunia, niscaya terbakar semua makhluk. Niscaya gosong, bukan gosong lagi, mungkin langsung jadi abu. Itu kalau di dunia. Tapi ini di akhirat. Kondisi di akhirat berbeda dengan kondisi di dunia. Qala, lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Faminhum man yakunu ila ka'bayh, wa minhum man yakunu ila rukbatayh, wa minhum man yakunu ila haqwayh, wa minhum man yuljimuhu al-araq iljaman. Wa asyara Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Maka saat itu manusia berkeringat sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Bayangkan panasnya matahari membuat kita berkeringat. Di dunia juga kan begitu. Jangankan panas matahari, ngelekep hawa di sebuah ruangan. Ada ruangan 3x3, ditutup semua tanpa AC, ngelekep. Kita keringetan enggak? Keringetan. Padahal tidak ada matahari. Hanya dengan hawa yang ngelekep tadi. Apalagi terkena matahari. Bercucuran keringat sesuai dengan amal mereka di dunia. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke kedua mata kakinya, memuncangan. Ada juga yang sampai kedua lututnya. Ada juga yang sampai ke kedua pinggangnya. Dan ada juga yang sampai ke telinganya. Bayangkan orang terendam oleh keringatnya sampai ke telinga. Jadi telinga ke bawah sampai kakinya terendam oleh keringatnya. Jangan difahami oleh otak kita di dunia. Dehidrasi dong. Iya kalau itu di dunia. Ini di akhirat beda lagi. Itu azab bagi orang-orang sesuai dengan amal mereka masing-masing. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini. Kata beliau, jarak matahari ke orang 1 mil, baik makna 1 mil itu adalah 1 mil di dunia, maksudnya jarak di muka bumi 1,8 kilo,
atau 1 mil tutup botol selak mata, itu semua menunjukkan dekatnya matahari yang menjadi siksaan bagi orang-orang tersebut. Termasuk orang muslim, ya termasuk orang-orang muslim. Sebagaimana diterangkan dalam hadis lain, diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Kata Uqbah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadnu asy-syamsu minal ard fayaghriqun nas faminan nas may yablughu araquhu uqbaihi wa minhum may yablughu ila nisfi saq wa minhum may yablughu ila rukbatayhi wa minhum may yablughu ila al-ajzi wa minhum may yablughu al-hasirah wa minhum may yablughu mankibaihi wa minhum may yablughu unuqahu wa minhum may yablughu wasata fihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matahari saat itu dekat. Orang-orang berkeringat. Ada yang keringatnya sampai merendam kedua tumitnya, ada juga yang sampai merendam setengah betis, ada yang sampai lutut, ada juga yang sampai pinggangnya, lambungnya, kedua bahunya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai juga ke tengah mulutnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya ke mulutnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengepalkan kedua tangannya di atas kepalanya tanpa menyentuh kepalanya. Beliau memutar telapak tangannya ke kanan dan ke kiri. Dan ini menunjukkan isyarat beliau tentang penderitaan yang akan dialami oleh orang tersebut. Apakah ini termasuk orang-orang muslim? Iya. Ini menjelaskan orang-orang muslim yang banyak dosa. Tergantung kadar dosanya. Semakin banyak dosanya, semakin tinggi keringat merendam dirinya. Adapun orang-orang mukmin yang soleh, mereka terbebas dari semua itu. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, di antaranya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia. Mereka akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya. Di hari itu tak ada naungan lain kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain, mereka merasa aman ketika semua orang ketakutan. Mereka merasa nyaman ketika semua orang menderita. Mereka merasakan kesejukan ketika semua orang merasa kepanasan. Ini yang berbeda dengan umumnya orang. Ini yang selamat, tidak terendam oleh keringatnya, tidak terkena sengatan matahari yang panas, tidak merasakan kepanasan. Mereka aman, mereka sejuk, mereka nyaman, mereka bergembira dan berbahagia. Di saat semua orang menderita, kepanasan, ketakutan, dan seterusnya, mereka mengalami dan merasakan hal yang sebaliknya. Siapa 7 golongan ini? Kata Imam Ibnu Hajar, ini bukan hasr. Hasr itu bukan pembatas hanya 7 golongan ini saja. Tidak. Tapi yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini hanya 7. Tapi diriwayatkan oleh perawi lain ada tambahan. 7 itu coba kita termasuk nggak ke dalam salah satu di antara 7 golongan? Pertama, imam yang adil. Kita imam, ya minimal untuk keluarga. Adil nggak terhadap istri-istri kita? Kalau kita punya lebih dari 1 istri. Tapi rata-rata di sini cuma 1-nya. Sarieun, tak punya nyali.
Ada yang punya nyali nekat dilaku-laku. Ada juga yang laku gitu ya. Nah, lihat adil tidak? Ke anak-anaknya adil enggak? Kalau punya beberapa anak, ratakan perilaku sikap kita kepada mereka dalam segala hal. Ketika ada seorang yang sedang berkumpul dengan Nabi SAW, datang satu anaknya. Lalu anaknya itu disambut, dicium, kemudian dilahun. Anak kecil. Datang lagi anaknya. Anaknya itu datang disambut, dilahun, tapi tidak dicium. Apa kata Nabi SAW? La ma'adalta baina abnai. Kamu tidak berbuat adil kepada anak-anakmu. Ini mah dicium, ini tidak. Ciuman pun harus adil. Ke istri atau ke anak. Terus Nabi SAW pernah datangi, ya Rasulullah, saksikan aku memberi hibah ini kepada anakku ini. Kata Nabi SAW, apa kamu berikan hibah seperti ini kepada semua anakmu? Dia bilang tidak, hanya ke sini. Aku tidak menjadi saksi atas tindakan ketidakadilan. Berbuat adillah kepada semua anak-anak kita. Jangan ada yang dianak emaskan sementara yang lain dianak tirikan. Perlakukan dengan perlakuan yang sama. Kedua, syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah, menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Di sini kan sudah ada orang-orang yang sudah sepuh, aki-aki, nini-nininya. Masa mudanya belum tentu begitu. Sekarang tobat rajin ngaji teh karena sudah sepuh. Mungkin nuju mudana baong. Itu akan ditanya. La yazulu mal qiyamah hatta yus'alu, salah satunya an syababihi. Dalam riwayat lain an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kedua kaki Bani Adam pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang masa mudanya dipakai apa. Riwayat lain tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Masa muda itu ditanya. Nah, orang yang masa mudanya diisi oleh ibadah, di pondok pesantren kan, belajar menghafal Al-Quran, memahami isinya, belajar ulum syar'iyah, dikondisikan untuk tahajud, untuk saum Senin Kamis, untuk melakukan beragam ibadah dan amal soleh. Masa mudanya habis untuk itu. Sampai dia dewasa, sampai menikah, ini termasuk orang yang masuk ke dalam salah satu di antara 7 golongan. Dapat naungan pada hari kiamat. Maka para remaja, para ABG, para pemuda dan pemudi, jangan memiliki prinsip yang bersumber dari orang ateis dari barat. Mumpung masih muda, ayo kita hura-hura. Mumpung masih muda, ayo kita senang-senang. Mumpung masih muda, ayo kita hang out. Nanti kalau sudah berjenggot, sudah putih, baru kita ke masjid. Ada yang begitu. Disangkanya umurnya pasti sampai ke masa tua. Enggak, belum tentu. Ada orang yang masih muda mati banyak. Kalau toh usianya sampai tua 50, 60, 70 tahun, apa bisa dipastikan bisa tobat? Memang betul di Mesir rata-rata sudah beruban, tapi banyak yang sudah aki-aki nini beruban tapi makin menjadi-jadi. Ada banyak. Mereka ingin tobat, mungkin ingin, tapi nggak bisa. Karena hidayah Allah belum turun kepada orang tersebut seperti itu. Jadi yang kedua, para pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Masa tua ibadahnya lebih hebat dan lebih dahsyat. Ketiga, warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, pemuda yang hatinya selalu terkait ke masjid.
Ini istimewa, spesial di saat banyak pemuda hatinya terkait ke kafe, hatinya terkait ke drakor, hatinya terkait ke mall, hatinya terkait ke tempat-tempat hiburan. Umumnya kan begitu. Ini mah terkait nanti ke masjid, terkaitnya kepada ilmu, majelis ilmu, terkaitnya kepada ibadah dan amal soleh spesial, istimewa. Maka orang itu akan diistimewakan oleh Allah, dinaungi. Ketika semua orang kepanasan, mereka adem sejuk. Ketika semua orang takut, mereka aman. Ketika semua orang menderita, mereka nyaman. Ketika semua orang merasakan beragam penderitaan, mereka sebaliknya. Ya, ini yang ketiga. Keempat, warajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Dua orang, laki ataupun perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, saling mencintai karena ini cinta imani, bukan cinta syahwat. Berkumpul berpisah karena Allah. Kelima, warajulun da'atsu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqal inni akhafullah. Pemuda yang dirayu, digoda oleh perempuan ya cantik, ya juga berstatus sebagai bangsawan, sebagai pejabat, sebagai orang terhormat, cantik, kaya, menggoda seorang laki-laki untuk berbuat mesum. Tapi laki-laki ini tahan banting mengatakan, saya takut kepada Allah. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Siapa? Nabi Yusuf yang jelas. Zaman Kiwari ada enggak? Wallahu a'lam. Ya. Kalau saya pribadi belum pernah mengalami digoda seperti itu. Jadi belum teruji. Lasut. Gudir meren. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam, orang laki atau perempuan yang bersedekah lalu dia sembunyikan, dia rahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya pun tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Jangankan orang lain, anggota badannya sih nggak tahu, saking rahasianya. Termasuk istrinya, orang tuanya, anaknya, adik kakaknya, sahabatnya nggak tahu bahwa dia suka berinfak bersedekah. Dia sembunyikan untuk menjaga keikhlasannya. Dan terakhir, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, orang yang ibadah berzikir kepada Allah sendirian, lalu berlinanglah kedua air matanya. Ini 7 golongan yang istimewa di dunia. Allah istimewakan di akhirat dalam bentuk diberi naungan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah kondisi manusia. Ada yang menderita, takut, kepanasan. Ada juga yang bahagia, nyaman, dan merasakan keamanan. Tergantung apa tadi? Amal yang dilakukan oleh manusia itu di dunia. Kita boleh memilih nasib kita nanti di padang mahsyar. Mau termasuk orang yang menderita atau yang bahagia. Tergantung amal kita di sini. Ketika kita mau melakukan amal apapun, coba pertimbangkan. Ini berefek kepada nasib kita di alam mahsyar nanti. Ketika kita ingin menjadi golongan orang-orang yang berbahagia, lihat, amalkan ke-7 perkara yang tadi diterangkan. Adil dalam bertindak, mengisi masa muda dengan ibadah, hatinya selalu terkait ke masjid, mencintai sesama muslim karena Allah, tahan banting ketika digombali, dirayu, digoda oleh perempuan, abaikan, takutlah kepada Allah. Infak sedekah secara ikhlas
Kemudian beribadahlah kepada Allah menyendiri sampai berlinang air matanya. Lakukan itu sesering mungkin, sebanyak mungkin. Insya Allah di alam mahsyar kita tidak akan menderita. Ya. Berapa lama orang dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi seperti itu? Nah ini nih. Ternyata bukan semenit 2 menit, bukan sejam 2 jam, bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi puluhan tahun. Puluhan tahun mengalami penderitaan. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ayat dan hadis yang sahih. Salah satunya hadis riwayat Imam At-Tabrani, juga Imam Ibnu Abi Dunya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin li miqati yaumin ma'lum qiyaman 40 sanah syakhisatun absaruhum ila as-sama yantadiruna fasl al-qada." Allah mengumpulkan seluruh makhluk yang awal dan yang akhir, dari yang awal di zaman Nabi Adam sampai yang akhir pada hari kiamat, itu di waktu yang tertentu. Mereka berdiri selama 40 tahun sambil menatap ke langit menunggu kapan Allah menghisab mereka. Dalam hadis ini disebutkan 40 tahun. 40 tahun dalam keadaan menderita, bayangkan. Matahari dekat. Terendam oleh keringatnya masing-masing. Kalau orang itu banyak dosa. Tapi orang-orang yang mukmin yang 7 golongan tadi, walaupun 40 tahun nyaman ajanya. Ada di sini yang pernah naik pesawat ke luar negeri, baik untuk umroh, haji atau yang lain-lain? Ada. Mereka itu harus ada di bandara 4 jam sebelum take off. Kalau take off jam 12, jam 8 harus sudah sampai melalui proses check in dan seterusnya. Beres, nunggu di kursi-kursi di depan gate, nunggu 2 jam, nunggu 3 jam, bete. Itu kalau kelas ekonomi. Tapi kalau kelas bisnis nunggunya di executive lounge, enak. Ada kasur untuk tidur, ada WC untuk mandi, ada makanan minuman, ada kursi pijat, ada wifi. Jadi mau ngapain pun gratis semuanya. Mau sejam, mau 2 jam, mau 10 jam enak di sana. Jadi lama menunggu pun nyaman. Itu baru di dunia loh. Apalagi di akhirat. 40 tahun orang menunggu hisab, kepanasan, ketakutan, menderita. Ini nyaman. Itu menurut salah satu keterangan. Menurut keterangan yang lain. Ada juga yang menjelaskan bahwa masa tunggu itu adalah 50.000 tahun. Kalau tadi hanya disebutkan 40 tahun. Ini 50.000 tahun. Dan inilah yang oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan di dalam Al-Quran. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Di dalam satu hari yang kadar lamanya hari itu sebanding dengan 50.000 tahun. Maksudnya adalah masa tunggu sebelum dihisab. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Juga Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Berkata Rasulullah SAW, miqdaru nisfi yaumin min khamsina alfasanah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kadar berdirinya manusia di hadapan Allah, yaitu sekitar seukuran setengah hari dari 50.000 tahun. Fa yahunu dzalika 'alal mu'min. Tapi hal tersebut amat sangat enteng, ringan bagi orang-orang mukmin. Disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam katadli syamsi lil ghurub. Tak ubahnya seperti kata orang Sunda mah wanci sareupna. Tahu wanci sareupna? Sareupna itu beberapa saat sebelum maghrib. Sareupna teh reup teh mau malam mau maghrib itu sekejap. Mungkin sekitar jam 5:30. Kalau maghrib jam 6, 5:30 itu disebut wanci sareupna. Masa tunggu mukmin 50.000 tahun atau setengah dari itu. Ketika menunggu hisab bagi seorang mukmin mah hanya terasa sebentar. Kenapa? Karena walaupun masa tunggunya lama, mereka berada dalam kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan. Selama apapun menunggu, senang, enteng. Seperti orang yang nunggu di eksekutif lounge tadi. Bisa tidur, bisa mandi, bisa dipijit sama kursi mesin pijat, bisa makan minum seenaknya, bisa bolak-balik, macam-macam tuh. Selama apapun nunggu, mereka merasakan kenyamanan. Berbeda dengan kalau menunggunya itu dengan penderitaan. Jangankan penderitaan, para penumpang kelas ekonomi duduknya di kursinya bukan jok. Kursinya entah dari plastik, entah dari logam, teas. Terus tidak bisa ucang angge seperti begini. Kalau di eksekutif lounge berbaring pun bisa gitu ya. Enak, nyaman. Kalau kelas ekonomi cangkel, pegel, jalan-jalan, tunduh, mau ke WC ngantri, mau makan minum harus beli gitu. Tidak ada tukang pijit, tidak ada kursi pijit. Wah, menderita padahal tidak diapa-apain, hanya nunggu saja. Bayangkan pada hari kiamat matahari dekat. Panasnya nggak ketulungan dan terendam oleh keringatnya masing-masing. Itulah kondisi manusia di padang mahsyar. Kita boleh memilih mau bagaimana nasib kita nanti. Tentukan sekarang. Mau menderita, silakan bebas berbuat. Ikmalu masyi'tum. Lakukan apa saja yang akan kalian lakukan. Kelak semua yang kalian lakukan akan dibalas sesuai dengan jenis pekerjaannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Kalau jenis perbuatan sekarang buruk, dosa, maksiat, melalaikan kewajiban, melanggar perintah, siap-siap untuk menderita pada hari kiamat. Tapi kalau kita ingin nyaman, ingin aman, ingin senang, gembira, bahagia di alam mahsyar, siapkan sejak sekarang. Lakukan ibadah, amal soleh, laksanakan semua perintah, jauhi semua larangan, istiqamah di atas semuanya itu. Itulah yang menjadi penentu nasib kita pada hari kiamat nanti. Selain yang tersebut tadi, ada juga orang yang tadinya menderita, tapi kemudian dapat pertolongan. Akhirnya dijahit, diangkat, dijahitnya jahit bahasa Subang. Dijahitnya diangkat dari penderitaan itu, dipindah ke tempat yang nyaman. Akhirnya senang dia, akhirnya bahagia dia, akhirnya aman dan nyaman dia. Siapa orang ini dan apa penyebabnya?
orang ini adalah orang yang dapat syafaat. Di antara syafaat tersebut diterangkan dalam beberapa ayat dan hadis yang sahih. Di antaranya dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Innan nasa yasiruna yaumal qiyamah juthan kullu ummatin tatba'u nabiyaha. Manusia pada hari kiamat itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Setiap umat akan mengikuti nabinya masing-masing. Akhirnya setiap umat mengikuti nabi yang diutus ke mereka di zaman mereka hidup. Umat Nabi Adam mengikuti Nabi Adam, umat Nabi Nuh mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, dan kita umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Lalu nanti itu semua orang karena merasakan kepanasan, masing-masing meminta syafaat kepada nabinya yang diikutinya. Umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam. Tidakkah engkau melihat penderitaan yang kami alami? Tolong mintakan kepada Allah agar Allah segera menghisab kami. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi Adam menyatakan, saya tidak memiliki hak untuk memberikan syafaat. Coba berangkat kalian ke Nabi Nuh. Dialah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang pun berbondong-bondong kepada Nuh. Nuh enggak punya. Lalu ditunjukkan kepada Nabi yang lain. Semuanya tidak punya. Yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau adalah satu-satunya nabi yang kemudian bisa memberikan syafaat kepada semua manusia untuk segera dihisab. Dan itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul kubra atau asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar atau syafaat yang paling agung. Nah, lalu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada juga di kalangan umat beliau itu yang menderita karena dosa-dosanya. Seperti yang tadi di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam
ada yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tauhidnya lurus, imannya benar. Tapi dia tergoda oleh syahwat, terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ada yang begini, ada banyak. Ikhwan-ikhwan, ahwat-ahwat kita yang ngaji, akidahnya benar, tauhid lurus, manhajnya juga lempeng. Adakah yang bermaksiat, yang terjerumus judol? Ada ikhwan ahwat suka ngaji tapi ikut judol? Ada loh. Nggak perlu saya sebut namanya, disebut juga nggak akan kenal. Ada yang terjerumus pinjol, ada? Ada. Saya banyak mengalami keluhan, Ustaz, saya khilaf, nangis bombay. Saya bilang modus, gombal. Intinya minta dilunasi gitu, dilunaskan. Dan yang paling parah, terjerumus narkoba. Ada? Ada. Nggak perlu saya sebut. Tapi fenomena ini ada. Kalau terjerumus pencurian banyak. Orang yang ngaji ke sini dengan niat mencuri, ya ada. Berjenggot, cingkrang, pulang pakai sandal jepit, datang pakai sandal jepit, pulang pakai sepatu bagus, ada. Datang dengan tas yang kosong, pulang tasnya penuh dengan uang, ada. Itu di kota lain. Di Jakarta ada, di Bandung ada, di Subang mah nggak beda. Mungkin ada. Mereka sudah ngaji tahunan. Entah suaminya tahu, entah tidak. Mungkin tahu, mungkin tidak. Mungkin kerjasama. Suaminya bergerak di ikhwan, ahwatnya bergerak di ahwat. Mungkin saja ada. Mungkin aja suaminya tidak tahu. Nah, orang-orang yang mengikuti Nabi SAW nyunnah dalam penampilan zahir, tapi terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Mereka menderita seperti yang tadi dijelaskan, terendam oleh keringatnya. Setinggi apa rendaman keringat tergantung dari amal yang mereka dilakukan. Semakin banyak dosanya, semakin tinggi keringatnya, semakin menderita dia. Ya. Lalu datanglah syafaat dari beberapa pihak. Pertama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati." Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Mereka terjerumus dalam dosa besar, iya. Dan orang yang memiliki dosa besar, ahli maksiat, itu lebih layak memperoleh syafaat daripada orang-orang soleh. Orang-orang soleh mah tanpa syafaat juga selamat dari murka dan azab Allah dengan kesolehannya tuh. Syafaat mereka butuhkan, ya. Untuk apa? Kan sudah soleh. Syafaat itu bermacam-macam. Ada syafaat yang berfungsi menyelamatkan dari azab. Harusnya diazab, dapat syafaat, dia selamat. Ada syafaat hanya mengurangi azab. Tadinya harusnya azabnya dahsyat, dapat syafaat, lalu ringan. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Harusnya di tingkat neraka yang paling bawah.
dapat syafaat dari Nabi SAW, lalu dikatrol menjadi azab yang paling enteng, paling ringan. Tepira kata orang Sunda mah, cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu sendal dipakai, ubun-ubunnya mendidih. Padahal sendal dipakai di tempat yang paling jauh dari ubun-ubun, yaitu di mana? Di telapak kaki, paling jauh kan? Tapi ubun-ubunnya langsung mendidih. Bagaimana kakinya? Nah itu enteng, terenteng, teringan. Salah satunya Abu Thalib. Kata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib itu bakal ada di tempat yang paling rendah dari api neraka. Keraknya neraka berarti paling hebat siksanya. Tapi karena dapat syafaat dari Nabi SAW, terkatrol menjadi paling ringan. Ada lagi syafaat untuk orang-orang mukmin yang soleh, ahli surga, tapi surganya level bawah, dapat syafaat terkatrol menjadi surga yang lebih tinggi lagi. Itu syafaat dari Nabi SAW. Ada juga syafaat dari orang tua ke anaknya, atau anak ke orang tua, guru ke murid, murid ke guru. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Tur, kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman lalu diikuti oleh anak turunannya dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami satukan, kami satu golongankan anak-anaknya bersama orang tuanya. Apa maknanya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, anak-anak akan diangkat level di surganya selevel dengan tingkatan surga orang tuanya, walaupun amalan anak-anak jauh di bawah amalan orang tua. Orang tuanya ahli ibadah, fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Dia tidak hanya sholat berjamaah awal waktu di masjid yang 5 waktu, dia juga tahajud. Dia memelihara rawatib, dia memelihara sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tidak hanya saum Ramadan, Senin Kamis dia lakukan, bahkan Daud. Tidak hanya zakat, infak, sedekah, pokoknya mah semua perintah Allah yang wajib yang sunnah dilaksanakan, tapi anaknya hanya yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan, yang haram dijauhi. Dua-duanya ke surga. Tapi level anaknya di bawah karena amalnya juga tidak sehebat orang tuanya. Orang tuanya ada di level yang tertinggi. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami angkat anak-anaknya selevel dengan tingkatan surga orang-orang tuanya. Dapat syafaat anak dari orang tua. Sehingga levelnya ditingkatkan, diangkat selevel dengan surga orang tuanya. Jadi syafaat bisa dari Nabi ke umatnya, orang tua ke anaknya, anak ke orang tuanya, guru ke murid, murid ke guru, seseorang dengan sahabatnya. Dan itu syafaat yang benar-benar bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Itulah kondisi manusia di alam mahsyar, di akhirat. Sebenarnya mahsyar tidak hanya terjadi di akhirat, tapi mahsyar pun teralami di dunia oleh manusia, oleh kita semua. Ada mahsyar di dunia. Makna mahsyar adalah dikumpulkannya manusia di tempat tertentu di dunia.
Ada beberapa mahsyar di dunia ini yang diterangkan dan telah teralami dalam sejarah kehidupan manusia dan kelak akan dialami lagi oleh semua manusia. Setidak-tidaknya ada 4 jenis mahsyar di dunia. Apa saja itu? Pertama, bulan depan kita jelaskan. Tasu'udhan maisur. Sekarang waktunya sudah lewat. Tinggal tersisa 8 menit lagi untuk tanya jawab. Cukup sampai di sini saja dulu. Mahsyar di dunia akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Iya. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara bersikap adil terhadap istri, orang tua, dan saudara, terutama dalam hal nafkah, pemenuhan kebutuhan, dan hadiah? Pertama yang wajib istri, karena istri itu tanggung jawab suami. Kedua anak. Ketiga baru orang tua. Keempat baru saudara-saudara. Kalau kita mampu menunaikan ke semua pihak, lakukan. Tapi kalau kemampuan kita terbatas, prioritaskan yang lebih wajib, yaitu istrinya dulu, sebelum ke orang tua. Nah, baru setelah istri terpenuhi masih ada sisa, silakan ke orang tua. Masih ada sisa, silakan ke saudara-saudara, ya. Itu prioritasnya. Nggak boleh umpama kita hanya bisa menafkahi istri, tapi kemudian kita berikan ke orang tua. Istrinya kelaparan, nggak boleh. Karena istri menjadi tanggung jawab dia. Kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a mayya'u. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan istrinya, anaknya di bawah tanggung jawabnya. Adapun orang tua tidak. Ibu kita tanggung jawab ayah kita. Kalau kita punya kelebihan uang, itu ihsan kepada orang tua, ya. Silakan. Kalau kita memiliki kemampuan. Ini soal cerita. Suatu waktu saya sedang duduk sekitar lebih kurang 2 meter dari saya, ada yang gosip tentang orang lain, yaitu si A yang melakukan salah. Saya tidak sengaja mendengar hal tersebut. Saya tidak ikut bergabung membicarakannya, hanya terbersit dalam hati, kenapa A bisa melakukan hal tersebut. Setelah sekian lama, tahun-tahun selanjutnya ternyata saya melakukan kesalahan yang pernah A lakukan. Saya pernah membaca tentang orang mencela orang tersebut akan mengerjakan dosa tersebut. Iya betul ya. Siapa yang mencela orang lain karena dosanya, dia akan terjerumus ke dalam dosa orang tersebut. Makanya kalau ada orang yang berdosa, terjerumus ke dalam maksiat, jangan dicela. Nanti kita akan terjerumus melakukan dosa itu. Pertanyaan 1. Bagaimana cara bertobat dari celaan dalam hati? Tobatnya pertama menyesal, kedua berhenti, 3 bertekad tidak mengulang kembali. Sudah. Minta ampunan, banyak istighfar, infak, sedekah, lakukan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Itu cara tobat.
Dua, apakah ucapan saya di hati tersebut termasuk mencela? Tidak, cela itu sukhriyah namanya ya. La yaskhar qaumun min qaumin, ini dikatakan kepada orang tersebut. Ye, kamu maksiat. Nah itu ya, dalam rangka memojokkan, menghinakan, merendahkan orang tersebut. Kalau hanya dalam hati, tidak. Apakah ada zikir yang dapat saya lakukan jika mendengar melihat orang lain melakukan kesalahan? Ada. Kalau umpamanya ada orang terjerumus ke dalam dosa, ada doanya. Lakukan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari musibah yang menimpa dirimu dan telah memberikan keutamaan kepada saya di atas kebanyakan makhluk dengan keutamaan yang sebenar-benarnya. Jadi baca zikir tersebut ketika melihat orang terjerumus ke dalam dosa. Semoga Ustaz senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyak. Ustaz, apakah boleh akhwat atau seorang istri saat menunggu waktu syuruk ba'da salat subuh ada terselingi dengan kegiatan karena harus menyiapkan urusan suami yang akan berangkat ke kantor. Not. Waktu syuruk kurang lebih jam 5.50. Atau 5.05 waktu subang, sedangkan suami biasa berangkat pukul 6. Apakah sahih melakukan sholat syuruknya setelah menunggu suami berangkat ke kantor? Melakukan sholat syuruk sunnah. Menyiapkan segala sesuatu untuk suami hukumnya wajib. Dahulukan yang wajib. Jangan sampai ingin mengejar keutamaan syuruk suami diabaikan. Suami berangkat tanpa sarapan, tanpa dihantar oleh istri, dia menggerutu. Istri kayak gini udah cari lagi, bisa begitu nanti. Jadi dahulukan suami, ya. Adapun sholat syuruk jangan dilakukan saat matahari terbit, haram. Tapi biarkan 15 menit setelah matahari terbit. Setelah itu barulah sholat. Jangan pas. Kalau pas, waktu yang terlarang. Pas terbit, waktu yang terlarang. Jadi kalau umpamanya syuruk jam 5.55, lakukan sholat syuruk jam 5.10 atau 5.15 gitu ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah termasuk Syekh Abdul Razak hafizahullah. Syuruk itu sholat duha yang diawalkan. Seutama-utama sholat duha sekitar jam 11, setengah 12 menjelang zuhur. Jadi sholatul awabin hina tarfadul fisal. Jadi sholat awabin itu sholat duha itu ketika anak unta kepanasan. Sekitar jam 11, itu yang paling utama. Tapi kalau orang ada kesibukan di siang hari, tidak bisa sholat duha, mungkin dia kerja, belajar, mengajar, boleh diawalkan. Sholat syuruk adalah duha yang diawalkan. Tidak harus pas setelah syuruk 15 menit langsung sholat, enggak. Jam 9 masih bisa. Karena apa? Karena itu adalah sholat duha yang diawalkan, dibolehkan. Apalagi kalau harus mengabaikan kewajiban ke suami nggak boleh. Perhatikan dulu suami, sisa waktunya boleh digunakan untuk ibadah-ibadah sunnah ya. Biarkan suami pergi, berangkat jam 6, setengah 7. Setelah itu kita sholat syuruk atau duha yang diawalkan dibolehkan. Apa benar pembanding waktu dunia akhirat berbeda? 1 hari dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Terbalik. Sehari di akhirat
1000 tahun di dunia. Sebenarnya yang lebih pas 50.000 tahun. Sehari di akhirat itu lamanya sebanding dengan 50.000 tahun. Ya. Adapun yang 1000 tahun itu jarak langit ke bumi. Sebagaimana dalam surah As-Sajdah dikatakan surah As-Sajdah itu ta'rujul malaikatu, malaikat itu naik ke langit. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Yang jaraknya sebanding dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. 1000 tahun itu jarak antara bumi ke langit. Tapi malaikat hanya sehari saja. Kecepatan terbangnya itu luar biasa. Adapun yang 50.000 tahun disebutkan salah satunya dalam surah Al-Ma'arij. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yauma ya'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ya. Jadi kalau satu hari di akhirat sebanding dengan 50.000 tahun di dunia, usia kita berapa? 100 tahun. Katakanlah ya, jarang. Tapi Kak Iwan iyalah anggap 100 tahun. Itu dibanding waktu di akhirat sama dengan hanya beberapa detik saja. Hitung sendirilah, saya malas ngitung. Singkat banget ya. Saya di rumah buka usaha makanan seperti kue-kue dan lain sebagainya. Pertanyaan. Bagaimana jika ada yang pesan kue atau makanan untuk acara tertentu yang menyimpang dari syariat? Apa saya terima pesanan tersebut atau tolak? Tergantung. Kalau mau dapat dosanya silakan terima. Namanya ta'awun alal itsmi wal udwan, ya. Saya mau ada acara umpamanya hura-hura Valentine sama pacar saya. Pesan bolu, pesan makanan ini itu untuk memeriahkan. Kita penuhi. Itu sama dengan mendukung kegiatan dosa tersebut ya. Ta'awun alal itsmi wal udwan. Jadi kalau dia menyebut kegiatan yang akan dikonsumsi oleh kue yang dipesan dari kita dan kegiatan itu maksiat, nggak boleh. Kecuali kalau dia ngomong pesan ya 1000 porsi, dia nggak menyebut. Kita buatkan, ternyata untuk perbuatan dosa dan maksiat nggak dosa kita. Karena apa? Karena nggak tahu. Dan kue bisa dipakai untuk acara baik atau acara jahat. Seperti kita menjual pisau. Kalau ada yang beli, jual. Kecuali kalau dia bilang, saya beli ini untuk membunuh orang. Nah, jangan dijual. Untuk kenodong. Kalau ngomong begitu jangan, saya enggak menjual untuk itu. Tapi kalau dia beli, jangan, nggak perlu ditanya untuk apa? Untuk nodong? Untuk apa? Nggak perlu ditanya. Mungkin untuk ngupas buah, untuk ngiris bawang, untuk keperluan dapur gitu kan, untuk nyembelih ayam, ya boleh. Jadi kalau dia nggak bilang beli 10, kasih, ternyata dipakai nodong, kita nggak ikut dosa. Kecuali kalau dia pesan 10 mau nodong, jangan dikasih ya. Apalagi kalau dikasihnya kalau untuk nodong mah ini nih. Bagus, harganya agak mahal. Kita ikut dosanya karena tahu peruntukannya untuk dosa dan maksiat, maka tidak boleh ya. Jadi kalau kita menjual sesuatu itu bisa dipakai baik atau buruk, jual saja tanpa harus bertanya untuk apa. Dan kalau dia bilang untuk perbuatan maksiat, jangan dijual. Tapi kalau dia nggak bilang, silakan jual walaupun nanti dipakai maksiat ya. Bagaimana hukum iqamah bagi sholat jamaah akhwat? Karena ada sebagian akhwat yang sholatnya tidak memakai qomat. Sunnah, tidak memakai qomat boleh, sah. Laki atau perempuan sah sholat.
Tapi sunnah ya, wanita mau sendirian mau berjamaah sholatnya pakai iqamah dan itu sunnah. Saya pernah tidak sengaja membunuh burung japati peliharaan saya. Japatinya saya kurung tapi saya lupa nggak dikasih makan. Kok bisa sampai lupa? Dan saya baru sadar beberapa minggu kalau saya punya japati yang dikurung tersebut. Akhirnya dia mati kelaparan. Bagaimana cara saya bertobat dari kecerobohan saya tersebut agar japati tidak menuntut saya di akhirat? Ya tadi ya, tobatnya menyesal, berhenti dan bertekad tidak mengulang lagi. Nanti kalau punya japati lagi perhatikan, tidak hanya makan minum, jodohnya juga loh. Coba kita dihalang-halangi dari jodoh, menderita enggak? Menderita, ya. Tidak dihalang-halangi aja mencari tapi enggak dapat-dapat, menderita. Tanya kepada para jomblo. Walaupun mungkin ada yang dapat jodoh lebih menderita. Tapi itu mah bukan karena tidak dapat jodohnya. Mungkin karena karakter jodohnya yang sepika sebelin. Jadi kasih juga pasangannya selain makan dan minumnya ya. Dibolehkan? Boleh. Para sahabat ada yang memelihara burung, di antaranya seorang namanya Abu Umair. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Dia punya peliharaan burung namanya Nughair. Kalau Nabi bertemu suka ditanya, ma fa'alan Nughair. Hei Abu Umair, apa yang sering dilakukan oleh Nughair? Beliau tidak melarang memelihara burung. Boleh. Tapi penuhi hak-haknya, makan, minum, tempat yang nyaman, plus jodohnya tadi. Apakah pada saat berkeringat di padang mahsyar ketika itu sui amalannya? Adakah yang berleher panjang karena amalannya ketika di dunia rajin ibadah suka azan? Kalau yang suka azan beramal soleh, dia nggak akan menderita. Jadi dipanjangkannya leher orang azan kemuliaan, bukan penghinaan. Kemuliaan bagi dia, ya. Kalau dimuliakan berarti dia akan selamat dari penderitaan di alam mahsyar. Apakah bisa disimpulkan bahwa orang yang banyak amal baiknya akan merusakkan menunggu dengan sebentar dari kubur hingga dihisab? Kayak kuma itu. Akan merasakan. Apakah bisa disimpulkan bahwa orang yang banyak amal baik akan merasakan menunggu dengan sebentar dari kubur hingga dihisab? Bukan kubur tapi di alam mahsyar. Kalau orang yang soleh di alam kuburnya dia dapat nikmat kubur, nggak akan dapat azab kubur. Senang sampai kiamat terjadi. Setelah kiamat terjadi nanti dibangkitkan lagi. Nah di alam mahsyar menunggu. Kalau orang itu orang soleh menunggunya dengan nyaman di bawah naungan arsy Allah. Ya. Di alam kubur dia dapat nikmat kubur. Yang kita jelaskan adalah menunggu hisab di alam mahsyar, bukan di alam kubur. Ustaz, ana pengen ninggalin suatu dosa hingga bersumpah. Bertekad mengulang lagi. Bertekad menentang menentang diri. Ustaz, ana pengen ninggalin suatu dosa hingga bersumpah, bertekad menentang diri. Jika melakukan dosa tersebut maka enggak usah masuk surga dan saya melanggarnya. Apa yang harus saya lakukan? Tobat, tebus dosanya. Kalau dia bersumpah lalu sumpahnya dilanggar, tebus dengan
saum 3 hari berturut-turut atau ngasih makan 10 orang fakir miskin atau pakaian. Kalau nggak mampu, saum 3 hari berturut-turut ya. Kalau memakai sumpah, demi Allah saya tidak akan merokok lagi. Ternyata ngerokok lagi. Wajib taubat lagi dan sumpahnya yang dilanggar dibayar. Kasih makan 10 orang fakir miskin atau pakaian. Kalau nggak mampu, saum 3 hari berturut-turut. Bagi yang tidak mampu, kalau mampu kasih makan 10 fakir miskin. Jangan sampai uang banyak tapi saya memilih saum dah pelitnya. Jangan. Saum itu bagi yang tidak mampu. Dalam rangka pembelajaran, pembiasaan di sekolah, bolehkah sholat duha dirutinkan untuk anak-anak? Nggak boleh. Karena itu dilakukan pada jam-jam belajar. Guru berkewajiban mengajar, murid berkewajiban belajar. Ketika wajib belajar dan mengajar, nggak boleh melakukan amalan sunnah. Sholat duha, baca Quran di jam-jam kerja nggak boleh. Karena dia punya kewajiban. Apalagi duha tidak dianjurkan dilaksanakan tiap hari. Sebagaimana Nabi SAW pun tidak melakukannya setiap hari. Tidak. Maka sebagian ulama, memakruhkan sholat duha tiap hari. Apakah permainan game itu bisa mematikan hati? Ya, bisa ya. Apakah hati itu bermasalah ketika merasa aman setelah beramal soleh? Iya, itu hati yang bermasalah. Hati yang baik setelah beramal dia takut. Takut apa? Takut amalnya ditolak. Lalu memperbaiki kualitas amal setelah itu. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang berimanlah orang yang sudah beramal soleh dan hati mereka takut. Takut amalnya ditolak. Apa arti bersemayam? Lebih jelasnya apakah menempel atau menyatu atau menurut bahasa Sundanya apa? Kalau bersemayam bahasa Indonesia, lihat aja di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau yang ditanya istiwa Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, istiwa Allah yang Mar-Rahman istiwa di atas arsy. Diterjemahkannya bersemayam. Saya enggak begitu faham makna bersemayam. Tapi istiwa maknanya tegak. Sebagaimana surah Al-Fat ayat terakhir, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Para sahabat itu ibarat kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tunas yang mengeluarkan batangnya. Fa'azarahu fastaghlada, tunas itu kemudian menguat, fastawa lalu istiwa ala syuqihi, di atas pangkalnya, di atas akarnya. Istiwa itu tegak. Allah tegak di atas arsy dengan makna tegak yang layak bagi kemuliaan Allah dan keagungan Allah, yang tidak sama dengan tegaknya makhluk. Makhluk tegak, Allah tegak. Sama dengan makhluk mendengar, Allah mendengar. Makhluk melihat, Allah melihat. Sama mendengar dan melihatnya, makna mendengarnya sama. Makna mendengar itu idrokus saut, mampu menangkap suara. Itu definisi dari mendengar. Terus apa yang bedanya? Hakikat dan kaifiat. Cara Allah mendengarnya beda dengan cara mendengarkannya makhluk. Hakikat mendengarnya Allah, melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk. Istiwa juga begitu.
Jadi kalau ditolak istiwa itu enggak karena sama dengan makhluk, kalau gitu mendengar melihat juga sama dengan makhluk, harus ditolak dong. Oh enggak, kalau mendengar dan melihatnya beda. Istiwa juga begitu, sama. Dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah membutuhkan arsy, berarti salah pemahaman itu, bukan begitu, karena itu menyamakan dengan makhluk. Kalau Allah istiwa di atas arsy disamakan dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu, berarti salah, bukan begitu maknanya. Istiwanya Allah di atas arsy tidak menempel di arsy, bainun min khalqi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak berarti membutuhkan arsy, enggak. Tidak berarti bahwa arsy-nya kalau begitu lebih besar daripada Allah, enggak. Sering saya berikan ilustrasi, awan itu ada di atas gunung. Apakah maknanya awan itu butuh gunung? Tidak. Awan itu nempel di gunung? Tidak. Awan itu lebih kecil daripada gunung? Tidak. Awan bisa lebih besar daripada ribuan gunung, ya enggak? Awan itu bisa menutupi seluruh kota, bahkan mungkin musim hujan sekarang kan di Subang tertutup awannya. Mungkin sampai ke Bandung tuh. Bandung, Subang aja gunungnya ada berapa puluh tuh. Puluhan gunung tertutup, bahkan se-Jawa bisa mendung terus. Bahkan di musim dingin, bulan Desember, Januari, ratusan negara Eropa tertutup awan hitam. Siang malam sama di Eropa kalau musim dingin, gelap terus. Awan jauh lebih besar daripada gunung. Awan itu istiwa di atas gunung dengan istiwa yang layak bagi awan sebagai makhluk seperti itu. Apakah artinya awan itu nempel di atas gunung? Enggak. Membutuhkan gunung? Tidak. Apakah gunungnya lebih besar? Tidak. Itu secara realitas, secara akal begitu. Lalu kenapa kalau Allah istiwa di atas arsy lalu difahami kalau begitu Allah butuh arsy, butuh tempat. Kalau begitu arsy-nya lebih gede. Kalau begitu Allah nempel di arsy. Ini pikiran macam apa kayak gitu? Akal macam apa? Akal yang pendek gitu ya. Jadi wajib diyakini Allah istiwa di atas arsy tanpa menyamakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, tidak menempel di arsy, tidak membutuhkan arsy, tidak berarti arsy-nya lebih besar ya. Jadi kalau nanya semayam itu maknanya adalah istiwa, itu penjelasannya. Terakhir, jika anak yang belum memayiz, belum balik, meninggal dunia, apakah dia dapat masuk surga dan mendapat bidadari? Ya pasti masuk surga. Walaupun itu anak-anak orang kafir, mati ketika bayi, masuk surga dia. Dapat bidadari? Tergantung. Kalau dia laki-laki, ya dapat bidadari. Jika ada yang berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kami yang mendengarkannya boleh mengaminkan? Boleh. Kalau umpamanya kita mendengar ada orang berdoa keras, kita kedengaran, boleh kita aminkan. Kita dapat pengabulan? Insya Allah dapat ya. Boleh kita aminkan. Ya, cukup sampai di sini. Mohon maaf kelebihan 20 menit dari yang semestinya. Insya Allah kita jumpa kembali di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Bebaskan lahan untuk pendidikan Islami. Raih pahala abadi. Mari berwakaf di program ini. Salurkan donasi ke rekening BSI 73020680075 atas nama Masjid Umar bin Khattab Selacau.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.